Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Ardianto dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada video kali ini sesuai dengan judul yaitu tutorial penggunaan SQL Developer Data Modeler. Dan pada kali ini saya akan membuat sebuah kasus sederhana yang akan diselesaikan kita buat menggunakan diagram ER. Baiklah, di sini saya sudah memiliki kasus sederhananya. Kita pengertian ERD dulu. ERD yaitu Entity Relationship Diagram, adalah model yang mengidentifikasi konsep atau entitas yang terdapat dalam sistem dan hubungan antar entitas tersebut. Kita memiliki kasus sederhana, yaitu terdapat sebuah terminal kereta api di suatu tempat yang melayani penumpang. Terminal tersebut memiliki pelayanan yang sangat bagus dan memuaskan. Setiap penumpang yang ingin menaiki kereta api harus memesan tiket di loket penjualan tiket yang dijaga oleh petugas loket. Penumpang boleh membeli beberapa tiket di loket penjualan tiket sesuai kebutuhan. Dalam pembelian tiket tersebut, pelanggan harus memberikan kartu tanda pengenalnya kepada pegawai untuk dicetak di tiket. Setelah tiket sudah didapatkan oleh penumpang, maka penumpang dapat diberangkatkan oleh kereta api dari terminal tersebut ke kota tujuan. Baiklah, di sini pertama-tama kita harus membuat entitasnya ya. Cara membuat entitas, kita klik ini. Lalu klik double klik. Kita membuat entitas yang pertama, yaitu di sini ada penumpang ya. Kita isikan penumpang. Penumpang, oke. Lalu ada, tambahkan lagi setelah penumpangnya, pemesanan tiket. Pemesanan tiket ya, oke. Lalu ada lagi petugasnya ya. Petugas loket. Petugas aja. Lalu setelah itu tujuan, kota tujuan. Dalam entitas-entitas ini kita dapat menambahkan atribut-atributnya. Kita mulai dari penumpang. Atributnya ini kita klik atribut, kita tambahkan ID penumpang ya. Kita buat primary. Oke, kita tambahkan. Untuk menambahkannya di sini ada plus ya. Setelah ID penumpang, kita tambahkan nama penumpang ya. Nama saja ya. Itu mandatory, wajib ya. Tambah lagi nomor HP. Mandatory juga. Tambah lagi alamat ya. Itu biasa saja ya, atribut biasa, atribut tambahan. Tambah lagi jenis kelamin. Ini terserah kita yang menambahkan atribut apa aja. Umur ya. Oke, setelah oke kita okekan. Udah, telah jadilah atribut-atribut yang dari penumpang. Selanjutnya ke pemesanan tiket. Double klik, lalu atribut, kita tambahkan. Yang pertama ID pemesanan. ID pemesanan. Itu jadi primarinya. Kita tambahkan lagi ID penumpang ya. ID penumpang menjadi mandatory, harus wajib tuh ya. Lalu setelah ID penumpang, jadwal.
Jadwal keberangkatan. Atributnya apa aja yang ada di dalamnya gitu maksudnya ya. Apa aja yang ada di dalam entitas tersebut. Lalu kota tujuan. Oke, itu mandatory juga, wajib. Oke, lalu kita ke petugas. Kita buat atribut petugas. Pas aja atribut petugas ID yang pasti ya. Tuh, seri-seri. Atribut tambah ID petugas. Kita buat primary. Tambah lagi nama petugas. Nama saja. Itu mandatory. Lalu tiket penumpang. Karena tiket penumpang itu berada di petugas. Tiket penumpang kita buat mandatory. Oke, setelah selesai kita klik OK. Lalu tujuan. Kita double klik, atribut, tambah ID tujuan. ID kota ya. Kota kan kota tujuan. Duh. ID kota. Primary. ID penumpang. Mandatory. Oke. Oh ya. Nama ya. Nama kota belum. Nama kota. Itu juga mandatory. Oke. Setelah ini semua, setelah kita buat entitas dan atributnya, lalu kita sekarang membuat opsionalitas dan kardinal. Sini kita mengambilnya ya. Jadi satu penumpang boleh membeli banyak tiket. Memiliki. Dimiliki. Oke. Nanti saya jelaskan ya, saya buat ini dulu. Ini ada 4 ya. Tugas ke sini. Dilayani. Melayani. Petugas dapat melayani pemesanan tiket. Dilayani. Oke. Lalu penumpang. Kota tujuan. Dikunjungi. Mengunjungi. Ini tidak ada keluar ya. Jadi kita show-kan dulu labels. Baik, di sini akan saya jelaskan ya. Ya, di sini ya dari penumpang ya. Penumpang cara bacanya yang ini adalah yang garis-garis ini adalah optional, harus atau boleh ya. Wajib atau boleh. Jadi bacanya kalau yang garis-garis gini yaitu boleh atau dapat. Jadi bacanya penumpang dapat memiliki satu atau beberapa pemesanan tiket. Ini juga petugas boleh melayani. Ini dulu ya. Kita balik dari sini ya. Pemesanan tiket. Setiap pemesanan tiket harus atau wajib dimiliki oleh satu penumpang dan hanya satu. Sedangkan dari sini petugas boleh melayani satu atau lebih pemesanan tiket. Sedangkan dari sini kita bacanya pemesanan tiket harus dilayani oleh satu dan hanya satu petugas. Kalau dari tujuan
Lalu kalau dari tujuan, tujuan boleh atau dapat dikunjungi satu atau beberapa penumpang. Sedangkan baca dari sini, penumpang harus. Penumpang harus, karena ini lurus ya, penumpang harus mengunjungi satu dan hanya satu tujuan. Jadi penumpang harus satu tujuan aja, karena kalau tujuan tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Lalu ada sedikit lagi tips untuk melihatnya ya. Tips dalam menggunakan Oracle SQL-nya. Nih, di logical diagram. Ada Barker notation, ada Beckman notation, dan informating energy notation. Coba kita lihat Beckman notation. Nih. Tujuannya ID kota. Jadi di sini ada yang polygen, ada ID penumpang satu ya, dan ID petugas. Oke. Tapi kita buat seperti biasa aja ya, jadi lebih mudah melihatnya. Jadi dalam urutan pembuatan sebuah database, yaitu pertama membuat sebuah diagram IR. Pertama yaitu kita membuat entitasnya ini. Entitas ini pertama kita buat. Setelah kita buat entitas, baru kita isi atribut-atribut. Jadi di dalam ini adalah atribut penumpang, ID penumpang, nama, nomor HP ini adalah atribut. Nih semua atribut yang di dalam ini adalah atribut. Setelah entitas dan atribut terbentuk, kita memilih pengenalan unik. Nah, ini ya seperti ini. Primary-nya yang mana, mandatorinya yang mana. Ya, jadi kita dapat memilih itu. Setelah itu lalu kita membangun hubungan. Ini dia hubungan. Kita membangun hubungan antara 4 entitas yang telah kita buat. Setelah kita membangun hubungannya, kita mengidentifikasi opsionalitas dan kardinalitas. Opsionalitas itu yang mana? Opsionalitas itu yang ini. Yang garis atau garis-garis putus. Kalau garis ini wajib atau harus ya. Sedangkan garis-garis putus ini dapat atau boleh. Yang ini wajib, yang ini dapat atau boleh. Opsionalitas itu namanya opsionalitas. Sedangkan kardinalitas itu yang ini. Ini ya. Banyak atau hanya satu. Ya. Apa namanya? Crowfoot. Yang banyak ini namanya crowfoot dan ini hanya satu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.